Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Arifan Kurniawan. Nah, jadi belum lama ini kita di RKT mencoba untuk melakukan social eksperimen di Instagram dan juga di Twitter. Di situ kita menuliskan tweet yang kurang lebih bunyinya seperti ini. Kok ada sih orang yang baru punya duit, tapi aset pertama yang langsung dibeli adalah mobil? Memang sih kelihatan keren, tapi agak bodoh aja. Apalagi kalau sampai harga mobilnya di atas 20% dari asetnya. Dan ternyata dari hasil sosial eksperimen tersebut hasilnya bervariasi. Ada yang pro dan ada yang kontra. Di Instagram tuh sekitar 70% pro dan 30% kontra. Di Twitter tuh kebalikannya nih, sekitar 70% kontra dan 30% pro. Nah, kalau buat yang pro ya, beberapa argumennya nih antara lain misalkan, oh ya dong karena harga mobil terdepresiasi dan mengalami penurunan nilai. Ada juga yang bilang, ya banyak nih yang beli mobil cuman buat gaya-gayaan, ya validasi yang nggak penting, dan juga buat aktualisasi diri, dan beberapa komen-komen lainnya. Nah, kalau yang kontra, ya beberapa argumennya antara lain karena misalkan nih, ya saya beli mobil karena self reward, atau ya suka-suka gue dong, ya duit gue, ya gue mau pakai buat apa juga suka-suka gue. Sebelumnya ya saya minta maaf dulu ya kalau misalkan ada yang tersinggung dengan kata agak bodoh dan terkesan menjudge tersebut. Ya jadi tidak ada maksud untuk menjudge sama sekali. Anyway, ngomong-ngomong soal bodoh, ya sebenarnya bukan hanya kalian. Saya pun juga pernah melakukan keputusan agak bodoh tersebut. Nah, jadi di tahun 2009 ya, waktu itu kan saya udah masuk di saham, udah setahun. Nah, saya ngerasa hebat nih karena saya untung besar dari saham. Nah, jadinya waktu itu saya sempat beli mobil. Waktu itu mobil yang saya beli adalah Toyota Yaris keluaran 2006 yang bentuknya agak kayak cembung kayak kapsul gitu loh. Nah, harganya waktu itu sekitar 100 jutaan. Secara finansial, ya sebenarnya nggak terlalu mengganggu dan saya pun juga sudah invest di saham sebelumnya. Nah, tapi kenapa saya bilang saya melakukan keputusan membeli mobil tersebut adalah agak bodoh buat saya? Ya, karena motif saya yang keliru. Motif saya waktu itu membeli mobil adalah untuk membuktikan ke orang tua kalau anaknya udah hebat nih. Ya, tapi ternyata orang tua saya tidak terkesan sama sekali. Ditambah lagi nih, tempat saya bekerja waktu itu sebenarnya sudah menyediakan transportation benefit yang cukup besar dan sebenarnya lebih dari cukup saat itu. Jadi secara motif dan tujuan saya membeli mobil, itu menurut saya adalah saya melakukan keputusan agak bodoh. Saya itu baru menyadari bahwa keputusan saya tersebut agak bodoh itu sebenarnya sekitar di tahun 2011, di mana waktu itu saya dapat untung besar di tahun 2009. Nah, saya berasumsi bahwa harga saham akan naik secara terus-terusan. Nah, ternyata tidak. Di tahun 2010 ya saya sempat rugi besar di saham karena commodity crash. Ya, pengalaman tersebut sempat saya tuliskan juga di buku yang saya tulis, yaitu Multi Bagger. Baru di tahun 2011 ya akhirnya saya terpaksa memutuskan untuk menjual mobil Yaris tersebut. Nah, sedihnya adalah ketika dijual, harga dari mobil tersebut udah turun sekitar 30%. Padahal kalau misalkan uang tersebut dipakai buat beli saham misalkan, bisa jadi nilainya akan naik. Kembali ke topik ya, apakah membeli mobil adalah keputusan agak bodoh? Ya, jawabannya sebenarnya bisa ya, bisa juga tidak. Jawabannya bisa iya, agak bodoh jika yang pertama, motif untuk membeli mobil adalah untuk validasi eksternal. Misal ya, kalian baru bekerja dan ingin terlihat keren ya, lalu lantas membeli mobil. Ya, atau kalau misalkan kayak saya tadi untuk impress orang tua. Sebenarnya ini keputusan yang kurang bijak ya. Apalagi kalau beli mobil ternyata udah kepikiran mau jual lagi dan ternyata banyak loh yang seperti ini. Dan di sisi lain memang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang Indonesia, terutama kalangan milenial, yang lebih memilih untuk membeli mobil lebih dahulu ketimbang membeli rumah. Alasannya karena mobil bisa dibawa kemana-mana ya, sedangkan rumah tidak bisa dibawa kemana-mana. Dan memang orang Indonesia ya dikenal sebagai masyarakat yang konsumtif. Ya, ada survei dari pabrikan Audi yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara paling konsumtif di ASEAN soal urusan mobil. Nah, yang kedua ya, membeli mobil di luar batas kemampuan. Ya, banyak juga nih orang yang membeli mobil padahal di luar batas kemampuan, alias memakai hutang. Atau cicilan mobilnya di atas 30% pendapatan saat ini. Ya, menurut saya hal tersebut kurang wise.
Ya, selain itu kalau harga kendaraan misalkan lebih dari 20% dari aset menurut saya juga kurang wise. Nah, yang ketiga adalah kalau belum memiliki aset produktif apapun. Nah, banyak orang yang langsung beli mobil nih, padahal dia belum punya aset produktif sebelumnya. Jadi begitu pegang duit pertama kali, ya bukannya dipakai untuk beli aset produktif seperti saham, obligasi, reksadana, tanah, ya melainkan langsung membeli aset konsumtif seperti salah satunya adalah mobil. Nah, apa itu aset produktif dan apa itu aset konsumtif? Ya, saya akan coba jelaskan secara singkat. Jadi gini, berbicara soal aset itu ada dua, teman-teman. Ya, aset konsumtif dan aset produktif. Nah, banyak orang yang mengira keduanya sama padahal berbeda. Aset konsumtif adalah aset yang mengalami penurunan nilai atau istilahnya adalah depresiasi. Ya, misalkan alat elektronik, mobil, handphone. Ya, seiring berjalannya waktu, aset-aset tersebut akan mengalami penurunan nilai. Nah, di sisi lain, aset produktif adalah aset yang mengalami kenaikan nilai. Ya, contohnya misalkan apa? Tanah, saham, emas, obligasi, reksadana. Di mana seiring berjalannya waktu, ya, aset-aset tersebut akan mengalami kenaikan nilai atau istilahnya adalah apresiasi. Nah, jadi kalian perlu membedakan nih antara aset konsumtif dan aset produktif. Di sisi lain, membeli mobil bukan keputusan agak bodoh jika satu, misalkan motif beli mobilnya adalah untuk kebutuhan atau untuk hal yang produktif. Contoh nih, kalian memutuskan untuk membeli mobil dengan tujuan untuk disewakan kembali. Ya, ini memang misalkan bisnisnya adalah rental mobil. Atau misalkan untuk penunjang pekerjaan, misalkan untuk yang profesinya adalah Gokar atau Grab. Atau misalkan untuk keperluan mobilitas, ya misalkan memang pergi ke kantor atau ke tempat-tempat yang memang tidak terjangkau oleh transportasi publik. Atau misalkan untuk keamanan keluarga, ya misalkan untuk ya menjemput anak sekolah yang masih kecil atau untuk mengantar orang tua dan lain sebagainya. Saya pun akhirnya baru kemudian membeli mobil lagi tahun 2015 ya ketika saya sudah menikah dengan istri saya. Karena kalau saya pribadi sih nggak apa-apa ya kalau misalkan harus panas-panasan ketika ke kantor dulu. Ya tapi kalau misalkan jalan dengan istri ya pasti ada pertimbangan lainnya. Nah yang kedua adalah membeli di dalam batas kemampuan. Ya seperti yang dibahas sebelumnya, ya memang agak kurang wise kalau memaksakan membeli mobil di luar batas kemampuan. Tapi kalau misalkan memang masih dalam batas kemampuan yang wajar, ya hal tersebut sah-sah saja. Ya, membeli di dalam batas kemampuan itu artinya misalkan nih cicilan mobilnya di bawah 30% dari pendapatan atau harga kendaraan tersebut kurang dari 20% aset yang sudah teman-teman kumpulkan. Nah, yang ketiga ya adalah sudah memiliki aset produktif yang bertumbuh. Nah, kalau misalkan sebelumnya kalian sudah memiliki aset produktif ya tadi misalkan saham atau obligasi atau reksadana atau tanah, emas dan lain sebagainya, maka kalau misalkan kalian memutuskan untuk membeli mobil ya silakan saja. Syukur-syukur kalau cicilan mobilnya bisa dibiayai oleh passive income dari investasinya. Ya, jadi tidak perlu menggerus pendapatan atau active income kalian. Oke, nah jadi melalui video ini ya saya hanya ingin memberikan saran buat teman-teman supaya lebih bijak dalam mengelola keuangan. Jadi jangan hanya karena mencari validasi atau teman-teman masih bias nih apakah hal ini adalah kebutuhan atau sebenarnya hanya keinginan semata yang malah mendorong kita untuk menjadi impulsif dalam mengeluarkan uang. Alangkah lebih baiknya kalau teman-teman baru pegang duit nih misalkan ya pertimbangkan untuk membeli aset produktif terlebih dahulu. Baru setelah aset produktifnya tumbuh, ya silahkan kalau misalkan teman-teman mau beli aset konsumtif. Oke, itu tadi pembahasan mengenai ya apakah membeli mobil ataupun aset konsumtif adalah hal yang agak bodoh. Ya mudah-mudahan terjawab ya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau misalkan ada yang tersinggung, tapi sekali lagi tidak ada maksud untuk menjudge. Nah harapannya adalah video ini bisa kasih perspektif baru tentang memanage keuangan yang lebih baik. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya, Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.